sama jumlah mobil itu banyakan mobil. Mayoritas Di itu Malaysia. orang-orang kayaknya pada pakai mobil ya. Jadi di sini tuh kalau kita lihat di rumah-rumah itu punya mobil minimal satu. Ada juga yang Minimal sampai satu satu. keluarga itu bisa terparkir mobilnya itu dalam satu rumah bisa 4, bisa 5. Itu hal yang biasa. Karena Gila, memang hal biasa loh. orang sini tuh menggunakan mobil sebagai kebutuhan. Jadi kalau misalkan pedagang-pedagang kaki lima, mohon maaf ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, jom di video kali ini kita reaction bareng teman-teman ya. Salah satu video di mana dia itu menceritakan atau culture shock di Malaysia, pengalamannya selama 5 tahun berada di Malaysia. Wow, ini orang Indonesia asli teman-teman yang sedang bekerja dan tinggal di Malaysia kurang lebih 5 tahun. Wow, 5 tahun ini lama sekali loh teman-teman, sampai bisa beradaptasi dengan rakyat Malaysia, bisa culture shock dan lain sebagainya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. Hai, assalamualaikum. Hai. Selamat datang di YouTube channel aku. Di sini aku mau sharing ke kalian mengenai culture shock berdasarkan pengalaman aku selama tinggal di Malaysia kurang lebih 5 tahun. Yang pertama adalah bahasa. Untuk bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia memang gak terlalu jauh berbeda. Jadi meskipun orang Malaysia itu ngomong apa, kita masih bisa tahu lah sedikit-sedikit. Meskipun ada kata-kata yang memang jauh berbeda, atau misalkan kita tahu kata itu tapi ternyata ketika kita di Malaysia kita terapin itu artinya berbeda. Contohnya pusing. Kalau di Malaysia pusing itu artinya putar balik. Kalau kita misalkan naik kendaraan kita mau putar balik, kita nyebutnya pusing. Kemudian bentar teman-teman ya, pusing. Kalau di Indonesia itu pusing sakit kepala atau stres itu namanya pusing teman-teman. Mikirin hal-hal yang ruwet. Kalau di Malaysia pusing balik itu adalah mutar ya, mutar balik. Ternyata ada kebalikan kata ya. Kereta. Kalau kereta itu di sini artinya mobil. Jadi untuk menyebut mobil kita biasanya nyebut kereta. Sedangkan kalau di Indonesia kereta itu kan train ya. Kemudian tandas. Kalau di sini kita nyebut toilet itu tandas. Terus kalau kita mau ngomong, kita mau jalan-jalan itu biasanya kita ngomongnya kita mau makan angin. Terus kalau nonton bioskop di sini tuh nyebutnya bukan nonton bioskop atau sinema ya. Kita nyebutnya nonton tengok wayang. Padahal kan aku mikirnya kalau nonton wayang atau tengok wayang tuh wayang yang kesenian Jawa. Aku pikir ya, kok wayang ya gitu. Oh ternyata maksudnya wayang tuh bioskop. Terus di sini tuh biasanya maksudnya bioskop. Ketika ngomong itu agak dimix sama bahasa Inggris, bukan sok-sokan, tapi memang begitu. Sama logatnya juga ketara banget kayak kalau kalian nonton di film Upin Ipin ya kurang lebih kayak gitulah logatnya. Yang kedua itu adalah perbedaan waktu. Kalau perbedaan waktu Indonesia sama Malaysia itu kurang lebih 1 jam untuk yang Indonesia bagian tengah ya. Kemudian kalau misalkan di Indonesia itu jam 6 itu udah memasuki waktu sholat maghrib dan sudah gelap langitnya. Sedangkan kalau di sini biasanya itu jam 6 itu orang-orang baru mulai keluar untuk jogging, jalan-jalan sore, pergi ke taman, santai-santai sambil makan di pinggir danau atau pinggir sungai. Sedangkan untuk waktu sholat maghribnya itu di sini tuh hampir jam 7:30 baru sholat maghrib. Jadi langitnya itu mulai gelap itu sekitar jam 7:15 sampai 7:30 itu baru mulai gelap gitu. Kemudian yang ketiga di sini itu serba self service. Contohnya kayak pom bensin. Kalau kita isi bensin itu biasanya kita isi sendiri, nggak ada pegawai yang ngisiin bensin. Jadi kita drop mobil kita di station di isian bensin itu. Habis itu kita biasanya itu ada nomornya, ada 1, 2, 3, 4 misalnya. Kita drop mobil kita di pom bensin nomor 4. Terus kita datang ke counter, kita sebutin di nomor 4, kita isi misalkan 50 ringgit, habis itu kita balik lagi ke tempat mobil kita, baru kita isi bensin sendiri. Atau kalau di situ udah bisa untuk menggunakan kartu debit, kita biasanya tinggal masukin kartu, terus tulis jumlah nominal yang kita mau isi, habis itu kita isi deh sendiri. Terus yang kedua itu laundry. Di sini itu
mayoritas laundry itu self service ya, atau di sini sebutnya Dobi layan diri. Jadi banyak banget menurut aku di sini, bertebaran di mana-mana Dobi itu. Jarak berapa ratus meter pasti ada Dobi. Dan aku pernah juga sih nemuin laundry yang kayak di Indonesia yang dilayanin sama orang gitu. Cuma itu jarang banget, kayaknya cuma 1-2 yang pernah aku lihat. Tapi mayoritas di sini tuh laundrynya self service. Jadi kita datang, terus kita tukar uang. Habis itu tukar uang jadi koin. Nah, koinnya itu yang kita pakai untuk kita masukin di mesin cucinya. Biasanya tuh harganya tuh udah include sama deterjen plus pewanginya. Dan itu biasanya dihitung kayak per kiloan, range 5 sampai 10 kilo sekian, 10 sampai 15 kilo sekian gitu. Terus apalagi ya yang self service, 2000 years later. refill minuman. Kalau refill minuman itu memang banyak banget di sini ya. Di tiap berapa meter pasti ada kayak refill untuk aqua, untuk galon, bisa untuk yang ukuran kecil, sedang, atau yang galon besar itu ada. Jadi tinggal masukin koin, biasanya 10 sen, 20 sen, 50 sen, sampai 1 ringgit. Tinggal masukin, habis itu kita pencet, udah deh keluar isi airnya. Jadi nggak perlu ke toko. Untuk Indonesia kan di toko ya ada yang refill isi ulang, aqua, bukan aqua, isi ulang. Nah, kalau di sini kita refill sendiri, kita bawa sendiri, kita pencet sendiri, terus kita ngisi sendiri. Terus yang ketiga, di sini itu jumlah motor sama jumlah mobil itu banyakan mobil. Mayoritas di itu Malaysia orang-orang kayaknya pada pakai mobil ya. Jadi di sini tuh kalau kita lihat di rumah-rumah itu punya mobil minimal 1. Ada juga yang sampai 1 keluarga itu bisa terparkir mobilnya tuh dalam satu rumah bisa 4, bisa 5. Itu hal yang biasa. Karena memang mayoritas orang sini tuh menggunakan mobil sebagai kebutuhan. Jadi kalau misalkan pedagang-pedagang kaki lima, mohon maaf ya, itu mereka juga udah pada pakai mobil karena untuk barang-barang, untuk pergi sama family itu biasanya mereka pakai mobil. Ada sih yang pakai motor, tapi biasanya penggunaan motor di sini tuh kayak untuk jarak dekat. Ya ada juga yang pergi jarak jauh pakai motor, tapi biasanya tuh satu motor cuma dinaikin sama 1 orang. Jarang gitu orang yang pakai motor boncengan. Jadi mereka ini pada lebih nyaman menggunakan mobil, karena kalau pakai mobil kan bisa sama familynya ya. Dan biasanya itu misalkan orang yang punya anak, misalkan udah besar gitu, misal satu keluarga bapak ibunya kerja, pasti mereka punya mobil satu-satu, belum lagi anaknya misalkan 2 mobil satu-satu. Jadi dalam satu rumah itu punya mobil 3-4 itu udah hal yang umum dan biasa di sini. Hal biasa. Jadi jumlah motor sama mobil itu memang kebanyakan, mayoritas itu banyak jumlah mobilnya. Terus yang keempat di sini itu ada juga Grab. Tapi bedanya sama Grab di Indonesia, kalau di sini tuh Grabnya yang untuk ngangkut penumpang itu hanya yang Grab Car, sedangkan Grab Motor itu hanya untuk mengangkut makanan atau mendelivery makanan. Jadi nggak boleh berboncengan dengan motor. Kalau untuk Grab Motor hanya makanan aja gitu. Terus yang selanjutnya di sini itu nggak ada tukang parkir. Jadi kalau misalkan kita bagus ya, di depan Indomaret, di depan Sevel kita parkir, itu nggak ada tukang parkir, bebas. Selagi itu nggak ada tulisan dilarang parkir atau area kupon, area parkir yang menggunakan kupon, itu kalian boleh parkir dengan bebas. Karena di sini juga ada yang parkirnya menggunakan kupon. Jadi kalian beli gitu di kedai, di minimart, kalian beli kupon, kalian tempel di mobil, tapi itu hanya untuk area yang bertanda kupon. Selagi itu nggak ada tulisan area kupon, kalian boleh parkir dengan bebas dan gratis. Dan biasanya di sini tuh kalau kayak parkir, tempat parkir itu lebih-lebih, jadi luas gitu, luas. Kalian parkir di mana aja dan itu gratis, nggak berbayar. Nah, di sini jauh berbeda juga teman-teman ya. Sekalian kan sudah saya reaction sebelumnya teman-teman, video-video tentang parkiran antara Indonesia dan Malaysia. Tapi kalau di Indonesia, aduh gimana teman-teman ya? Di mana-mana selama kita mau beli-beli, baik di supermarket, di swalayan, di toko kecil, itu pasti ada kakang parkirnya teman-teman ya. Meskipun sebelumnya itu kakang parkir tidak nampak, tapi entah ketika konsumen itu mau keluar selesai belanja, itu tiba-tiba datang, prik, minta uang parkir. Gila. Kalau gak dikasih mereka marah. Terkadang ya mereka
ngecam lah atau begini begitu teman-teman ya. Jadi kita sebagai konsumen harus ngaca lah, harus ngasih. Itu namanya pungli teman-teman ya. Tapi kalau di Malaysia salut teman-teman ya, aman dan tidak ada tukang parkir juga, luar biasa mantap. Tapi di Indonesia tidak aman meskipun ada tukang parkir, apalagi tidak ada tukang parkir. Aduh, gila, gak tahu pusing. Aku sih belum pernah ya nemuin tukang parkir di sini, cuma nggak tahu kalau di Wow, daerah belum pernah, lain kan? gitu. Terus di sini itu motor boleh masuk tol dan itu gratis, jadi Wow. nggak perlu bayar kayak mobil, Baru tahu. bis dan angkutan yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian naik motor di sini lewat tol itu bebas dan itu nggak bayar. Tapi selama aku pakai jalan tol, misalkan aku dari sini nih mau ke Kuala Lumpur, jaraknya 200 km kan, aku lewat tol dan aku itu jarang nemuin atau berpapasan dengan motor, paling cuma beberapa, bahkan mungkin nggak sampai 10 motor yang aku temui selama di perjalanan itu. Jadi bener-bener jarang banget orang naik motor tuh perjalanan jauh. Ya ada tapi jarang lah gitu. Biasanya naik motor pun mereka cuma satu motor, cuma buat sendirian, jarang yang berboncengan. Di sini kita bakalan jarang dengar suara klakson mobil atau horn kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu Mati kan lampu, dikit-dikit, teman-teman, maaf ya. apalagi kita di lampu merah itu lampunya udah hijau, bahkan belum hijau pun di belakang udah klakson kan. Nah kalau di sini itu mereka jarang menggunakan klakson kecuali untuk hal-hal yang emergency atau urgent. Kalau kalian sembarangan menggunakan klakson di jalan, bisa jadi orang lain atau pengendara lain akan marah ke kalian. Jadi kalian harus hati-hati karena di sini orang nggak akan membunyikan klakson kalau itu nggak penting atau nggak emergency. Selanjutnya di sini itu kalian nggak akan nemuin mama-mama tukang bakso, tukang nasi goreng, batagor, somai, cilok lewat depan rumah kalian. Jadi kalau kalian lagi mager, terus malam-malam nih kalian lapar, biasanya kan ada nasi goreng tek-tek lewat ya depan rumah. Nah kalau di sini tuh nggak ada. Jadi nggak ada pedagang kaki lima yang keliling untuk menjajakan jualannya kayak cilok, batagor itu nggak ada. Jangan berharap lah kalau kalian lagi lapar, mager, tengah malam terus ada nasi goreng lewat, itu nggak ada. Ya kalian keluar pergi sendiri atau kalian bisa pesan lewat GrabFood. Jadi di Malaysia itu terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan, dan uniknya masing-masing negeri itu mereka mempunyai khas bendera masing-masing. Jadi bukan bendera Malaysia yang biasa kalian lihat itu ya. Jadi di luar itu mereka punya benderanya masing-masing. Misalnya kayak di Indonesia itu mungkin provinsi kali ya. Jadi tiap provinsi itu mereka punya bendera. Dan yang bikin aku senang juga, Ibaratnya tiap seperti negeri provinsi. kalau misalkan raja atau menyebutnya sultan di negeri itu ulang tahun, biasanya kita akan diliburkan. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share. Jadi itulah cerita pengalaman selama 5 tahun berada di Malaysia. Jadi intinya culture shock terhadap kebiasaan-kebiasaan orang Malaysia, dari segi bahasa, dari segi sifat, dari segi kebaikan-kebaikan orang Malaysia, dan bahkan tentang amannya tidak amannya Malaysia. Ternyata Malaysia, banyak orang Indonesia yang merasakan bahwa Malaysia itu negara yang luar biasa aman teman-teman ya. Tidak ada tukang parkir, kang parkir maksudnya ya. Tidak ada pungli, pungutan liar. Itu pungli teman-teman ya. Kalau di Indonesia itu bisa parkir, kalau bisa di terminal-terminal minta uang parkir juga, uang tiket dan lain sebagainya, itu pungli. Itu kalau di Indonesia banyak sekali teman-teman. Tapi alhamdulillah Malaysia menerapkan sistem yang luar biasa sehingga tidak ada rakyat Malaysia yang suka seperti itu. Jadi ada yang memiliki satu rumah 4 mobil bahkan lebih. Gila, Malaysia ini keren ya. Oke, mudah-mudahan video ini penuh dengan informasi juga tentang negara Malaysia. Jadi itu saja videonya. Buat kalian jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel dari Mer React TV. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.